wabarakatuh. Nama saya Handito Purnomaidi, NIM 81, kelas E. Sekarang saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap praktikum jaringan komputer. Nomor 1, jelaskan perbedaan dari hub, switch, dan router dalam jaringan komputer beserta kegunaannya. Hub dalam jaringan dirancang untuk menyambungkan komputer dalam jaringan bentuk privat yang tidak memiliki koneksi ke sumber selain komputer lokal atau server. Saat hub menerima paket data, hub akan menyiarkan data tersebut ke semua perangkat lain yang terhubung. Selain itu, bandwidth jaringan dibagi antara semua komputer yang terhubung. Jadi, semakin banyak komputer yang terhubung, semakin sedikit bandwidth yang tersedia untuk setiap komputer. Atau artinya kecepatan koneksi yang lebih lambat. Switch hampir sama seperti hub, yang membedakan adalah caranya menangani paket data. Saat switch menerima data, switch menentukan tujuan dan mengirimkannya langsung ke perangkat tersebut. Hal ini tidak menyiarkan atau meneruskan paket ke semua komputer seperti yang dilakukan hub, yang berarti bandwidth tidak dibagikan dan membuat jaringan jauh lebih efisien. Untuk alasan ini saja, switch lebih cerdas dan lebih disukai daripada hub. Router sangat berbeda dari switch atau hub karena fungsi utamanya adalah mengatur atau merutekan paket data ke jaringan lain. Pada dasarnya, router menjembatani arus antara jaringan lain dan memberi jaringan kita akses yang lebih banyak, misalnya firewall, QoS atau quality of service, dan banyak lainnya. Yang kedua, jelaskan kegunaan dari bridge. Sebutkan dan jelaskan interface apa saja yang dapat dibuat bridge. Kegunaan bridge. Bridge dalam jaringan komputer adalah salah satu jenis perangkat jaringan yang digunakan untuk memisahkan jaringan menjadi beberapa bagian. Setiap bagian dalam jaringan mewakili domain tabrakan yang memiliki bandwidth terpisah, sehingga kinerja jaringan dapat ditingkatkan menggunakan jembatan pada model OSI. Jembatan bekerja pada layer 2, yaitu lapisan data link. Fungsi utama dari bridge adalah untuk memeriksa lalu lintas yang masuk dan memeriksa apakah akan menyaringnya atau meneruskannya. Interface apa saja yang dapat dibuat bridge? Yang pertama adalah konfigurasi member atau anggota, yaitu mendefinisikan interface yang akan menjadi anggota atau member interface virtual bridge. Dengan bridge beroperasi di antara interface yang merupakan anggotanya. Ada mengatur alamat IPv4, lalu mengatur alamat IPv6, dan mengatur keamanan dengan memfilter pada bridge interface IPv4 and 6. Berikan penjelasan bagaimana Simple QI dalam kegiatan bab 9 dapat mempengaruhi kecepatan download dan upload dari jaringan mikrotik. Simple QI merupakan cara termudah untuk melakukan manajemen bandwidth yang diterapkan pada jaringan skala kecil sampai menengah untuk mengatur pemakaian bandwidth upload dan download tiap user. Menurut Akbar RA dan Indrajit RE 2016, adapun proses pada Simple QI adalah sebagai berikut. Semua paket akan diurutkan terlebih dahulu sehingga harus melewati setiap QI yang ada sebelum paket menuju komputer yang dituju. Pada QI 3, semua paket melewati trafik secara bersamaan tanpa harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena itu, Simple QI menghasilkan delay yang lebih lama. Yang kedua, prosesnya adalah mengatur aliran paket data secara bidireksional atau dua arah, baik unduh maupun unggah. Dan yang terakhir, jelaskan langkah-langkah dalam mengatur router OS agar dapat memancarkan sinyal VLAN dan membuat sistem hotspot login. Kita memilih untuk mengklik langsung. Yang pertama adalah klik IP lalu menuju ke hotspot. Kemudian klik tombol hotspot setup untuk membuka panduannya. Pilih interface
tempat switch atau AP untuk jaringan hotspot akan tersambung. Lalu klik next. Selanjutnya verifikasi IP server. Hal ini sebenarnya menjadi alamat yang telah kita buat untuk interface LAN atau hotspot, dan klik next. Verifikasi IP range, yang mana secara otomatis dipilih untuk pengguna hotspot, dan klik next. Abaikan saja server certificate settingnya. Setidaknya untuk saat ini kita lanjutkan untuk klik next. Yang terbaik adalah mengamankan halaman login hotspot kita dengan enkripsi SSL ketika pengguna masuk dengan akun unik atau tidak. Kredensial akun dapat dengan mudah diserang oleh para hacker di jaringan yang lain. Lanjut, ketika kita menjalankan server email SMTP sendiri atau menggunakan layangan, abaikan setting dan klik next. Untuk mencegah seorang mengirim sampah atau email ilegal dari koneksi internet kita harus memblokir port yang digunakan untuk email nanti. Jadi kita dapat menyantumkan server SMTP sendiri yang lebih mengontrol penggunaan, mencegah pengiriman banyak email aneh dan tidak diketahui. Verifikasi bahwa alamat server DNS dari koneksi internet kita dimasukkan dan klik next. Jika Anda lebih suka pengguna melihat nama DNS atau domain dan bukan IP gateway saat masuk, Anda bisa membuatnya di sini dan klik next. Pada dasarnya kita dapat membuat nama domain seperti hotspot. Seperti nama kompani perusahaan kita ataupun perguruan ataupun apapun yang bisa kita tambahkan .com. Jika tidak ada yang dimasukkan alamat IP, kita akan secara otomatis digunakan IP kita yang akan digunakan secara otomatis. Oke, selanjut terakhir buat pengguna hotspot sehingga kita dapat masuk, lalu klik next. Setelah menyelesaikan panduan setting hotspot, kita harus mendapatkan perintah untuk memutuskan sambungan dari Winbox. Hal itu berarti portal hotspot bekerja. Untuk menerima akses jaringan dan internet, kita harus masuk dengan akun yang lain, akun yang kita buat melalui browser web. Ya, tadi jawaban dari saya. Bila mana ada banyak salah kata atau ucapan saya yang tidak berkenan di hati Anda, saya mohon maaf. Mungkin videonya cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi di ujian-ujian selanjutnya. Jika ada tugas ataupun tetap di YouTube sini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.